Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ningrum dengan NIM D1A021320. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO dengan mata kuliah penyelesaian sengketa dagang. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu. Di sini ada prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. World Trade Organization atau WTO sebagai satu-satunya forum organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang biasa menyelesaikan berbagai sengketa. WTO telah berbentuk sejak tahun 1995 dan berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Di sini dalam General Agreement on Tariff and Trade atau GATT mengenai tahapan penyelesaian sengketa melalui WTO antara lainnya itu ada konsultasi atau consultation. Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa di WTO adalah konsultasi pada pasal 4 DSU. Untuk pengefektifan konsultasi, maka negara-negara anggota WTO harus ikut berpartisipasi dan terlibat dalam memberikan pertimbangan yang layak sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain dalam hal berkonsultasi jika negara tersebut mengajukan permintaan konsultasi. Negara anggota yang terhadapnya diminta untuk berkonsultasi harus memberikan persetujuan dalam jangka waktu 10 hari sejak menerima permintaan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi harus dilakukan dengan dasar itikat baik dalam jangka waktu 30 hari. Lalu B, pembentukan panel. Apabila konsultasi gagal, maka the complaining member atau negara yang mengajukan konsultasi memiliki hak secara otomatis untuk mengajukan permohonan kepada DSB untuk membentuk panel, kecuali DSB secara konsensus memutuskan untuk menolak permohonan pembentukan panel dalam pasal 6 ayat 1 DSU. DSB membentuk panel selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel dan panel harus dibentuk dalam waktu 30 hari. Lalu pada C ada prosedur panel. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka panel harus mengajukan submisi temuannya dalam bentuk tertulis yang memuat fakta-fakta, penerapan ketentuan-ketentuan dan dasar alasannya serta membuat rekomendasi-rekomendasi. Apabila sengketa telah mencapai penyelesaian, maka laporan panel hanya berisi gambaran ringkas permasalahan dan menyatakan telah mencapai penyelesaiannya pada pasal 12 ayat 7 DSU. D. Pengesahan laporan panel. Waktu yang diperlukan untuk DSB untuk mempertimbangkan laporan panel adalah 20 hari setelah diberitahukan kepada anggota pada pasal 16 ayat 1 DSU. Negara-negara anggota yang keberatan atas laporan dari panel harus mengemukakan alasannya secara tertulis paling lama 10 hari. Pada E ada peninjauan kembali atau appellate review. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya salah satu panel. Adapun F yang terakhir implementasi atau implementation. Pada pertemuan DSB yang dilangsungkan dalam jangka waktu 30 hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi rekomendasi-rekomendasi. Apabila hal tersebut tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB. Namun, jika hal tersebut gagal dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun contoh kasus, salah satu contoh kasus penyelesaian perdagangan internasional di WTO adalah sengketa antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai subsidi yang memberikan kepada produsen pesawat terbang Boeing dan Airbus. Sengketa ini merupakan salah satu sengketa perdagangan terpanjang dalam sejarah WTO, dimulai pada tahun 2004 dan terus berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Dalam sengketa ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa saling menuduh memberikan subsidi ilegal kepada produsen pesawat terbang mereka masing-masing, yaitu Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus dari Uni Eropa. Subsidi ini dianggap melanggar peraturan WTO yang mengatur tentang bantuan pemerintah terhadap industri. Amerika Serikat mengklaim bahwa subsidi yang diberikan kepada Airbus memberikan keuntungan yang tidak adil bagi Airbus dan merugikan produsen pesawat Amerika Serikat, seperti Boeing. Demikian pula Uni Eropa juga menuduh Amerika Serikat memberikan subsidi yang melanggar peraturan WTO kepada Boeing.
Lalu di sini ada proses penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini melibatkan langkah-langkah berikut, ada konsultasi, panel dan apel, dan pelaksanaan dan kepatuhan. Yang pertama ada konsultasi. Amerika Serikat dan Uni Eropa memulai proses penyelesaian sengketa dengan melakukan konsultasi langsung untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai. Namun konsultasi tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada panel dan apel. Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian meminta pembentukan panel WTO untuk menyelidiki klaim mereka. Panel tersebut menyelidiki bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan mengeluarkan laporan yang menunjukkan temuan dan rekomendasi mereka. Baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa mengajukan banding terhadap laporan panel tersebut. Dan banding WTO memeriksa keputusan panel serta argumen dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan final. Adapun yang terakhir, pelaksanaan dan kepatuhan. Setelah proses banding selesai dan badan banding WTO mengeluarkan putusan final, Amerika Serikat dan Uni Eropa diharapkan untuk mengubah kebijakan atau praktik mereka sesuai dengan putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, negara yang kalah dalam sengketa ini diharuskan untuk menghapus subsidi yang melanggar aturan WTO atau memberlakukan sanksi perdagangan lainnya sebagai langkah pemulihan. Dalam kasus sengketa Boeing versus Airbus menunjukkan bagaimana proses penyelesaian sengketa di WTO berlangsung dalam konteks perselisihan perdagangan internasional yang kompleks dan melibatkan negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.